Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan saya Butun Ningsih. Pada pertemuan kali kita akan belajar tentang harmoni dalam ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah suatu unit fungsional yang terdiri dari organisme hidup, biotik, dan lingkungannya yang tidak hidup, abiotik, yang saling berinteraksi dan saling memengaruhi. Kita semua tahu bahwa makhluk hidup membutuhkan energi untuk dapat mempertahankan hidupnya. Bagaimana makhluk hidup dalam suatu ekosistem itu dapat memperoleh energi untuk kelangsungan hidupnya? Mari kita lihat sama-sama gambar berikut ini. Coba kalian perhatikan pada gambar ini. Pada gambar terlihat ada seorang anak yang berusaha ingin menyelamatkan belalang yang akan dimakan laba-laba. Tetapi anak yang satunya berusaha melarang dengan pertanyaan bagaimana nanti nasibnya laba-laba jika belalangnya kamu selamatkan. Laba-laba akan kelaparan. Dari percakapan kedua anak tersebut terbukti bahwa antar makhluk hidup saling makan dan dimakan untuk mendapatkan energi. Berdasarkan penjelasan dari gambar tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa semua makhluk hidup pasti membutuhkan energi agar tetap hidup. Energi yang diperoleh bisa didapat dari makanan. Agar makhluk hidup bisa tetap hidup adalah membutuhkan makanan. Pertanyaan saya, bagaimana makhluk hidup bisa mendapatkan makanan? Ayo, siapa yang tahu? Seperti yang ada pada gambar belalang yang akan dimakan laba-laba. Dari situ mari kita analisis bersama-sama. Mengapa kalau belalang diselamatkan dari laba-laba maka laba-laba akan kelaparan? Apa tujuan laba-laba memangsa belalang? Ayo kita temukan jawabannya bersama-sama. Dalam sebuah ekosistem, makhluk hidup bisa menjadi sumber energi bagi makhluk hidup yang lain. Begitu juga seperti belalang yang akan menjadi sumber makanan bagi laba-laba. Tujuan laba-laba memangsa belalang adalah untuk mendapatkan makanan atau energi. Mari kita perhatikan gambar makhluk hidup di bawah ini. Dapat kita simpulkan bahwa tumbuhan yang tumbuh dengan subur akan menjadi makanan seekor kelinci. Karena kelinci membutuhkan makan agar tetap hidup. Apabila populasi kelinci semakin meningkat maka akan menguntungkan bagi makhluk hidup lain yaitu burung elang yang juga membutuhkan makanan dengan memakan kelinci. Jadi antar makhluk hidup akan saling makan dan dimakan demi mempertahankan hidup. Dapat kita simpulkan bahwa rantai makanan adalah proses terjadinya makan dan dimakan antar makhluk hidup. Mari kita simak video berikut ini. Mari kita simak gambar berikut ini. Dari gambar berikut ini, kita bisa melihat bahwa terjadi rantai makanan pada ekosistem sawah. Ada padi, ada tikus, ular, belang, dan juga jamur. Antara makhluk hidup satu dan yang lainnya saling ketergantungan. Mereka akan saling makan dan dimakan untuk mempertahankan hidupnya. Mari kita analisis bersama-sama. Tanaman padi akan tumbuh subur. Jika tanaman padi tumbuh subur, maka akan dimakan oleh tikus. Tikus di sini nantinya akan dimakan juga oleh ular, dan ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang nanti akan mati sehingga terurai dengan tanah diuraikan oleh dekomposer. Tanah yang subur akan menghasilkan tanaman yang subur pula. Dari rantai makanan yang ada pada gambar tersebut mempunyai kedudukan atau peran yang berbeda-beda. Untuk tanaman padi berperan sebagai produsen karena tanaman padi sendiri adalah sebagai penghasil. Kemudian si tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Elang berperan sebagai konsumen tingkat 3 atau bisa disebut sebagai konsumen puncak. Jamur berperan sebagai dekomposer. Apabila dalam suatu ekosistem ada jumlah populasi yang tidak seimbang, maka akan terjadi ketimpangan dalam populasi tersebut. Misalnya, apabila jumlah populasi tikus meningkat, maka
populasi padi akan menurun. Mengapa? Karena banyak tikus yang memakan padi, sehingga jumlah padi akan menurun. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila populasi tikus menurun, maka populasi ular akan menurun. Mengapa? Karena ular di sini memakan tikus. Apabila jumlah tikusnya lebih sedikit yang dimakan, maka populasi ular juga akan terancam untuk punah. Begitu juga dengan yang lainnya. Untuk elang ini dikatakan sebagai konsumen puncak. Mengapa? Karena si elang ini nanti dia akan mati dan terurai di dalam tanah, diuraikan oleh dekomposer yang berupa jamur. Terima kasih. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi anak-anakku semuanya. Salam bahagia anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.